ada amanat Galunggung itu tentang nasihat seorang raja kepada putranya. Kemudian ada naskah Siksa Kandang Karesian yang isinya ajaran-ajaran moral ataupun keagamaan, dan ada juga naskah Carita Parahyangan yang isinya tentang kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Priangan ini. Ini tiga naskah ini sangat terkenal dan sering dituliskan di banyak buku. Sejarah Kabupaten Garut bermula dari pembubaran Kabupaten Limbangan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman Willem Daendels di tahun 1811. Penyebabnya adalah menurunnya produksi kopi dan penolakan penanaman nila oleh bupati yang berkuasa pada saat itu. Masa kekuasaan Raffles di tahun 1813, Kabupaten Limbangan dibentuk kembali. Namun, karena wilayahnya kurang memadai, Adipati Adiwijaya yang menjabat sebagai bupati memindahkan ibu kota kabupaten ke tempat yang lebih subur dengan sumber mata air dan pemandangan yang indah. Pada saat membuka lahan, seorang pekerja luka terkena duri, bahasa Sundanya kakarut, yang maknanya tergores. Kata inilah yang konon menjadi asal nama Kabupaten Garut. Banyak julukan yang luar biasa disematkan kepada kota Garut sejak zaman dahulu. Seperti contohnya Garut Kota Intan yang pernah diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada saat ia berpidato di tengah ribuan rakyat Indonesia di tempat saya berdiri sekarang ini. Dan tidak hanya itu saja, karena ternyata bintang film Amerika yang terkenal yaitu Charlie Chaplin juga pernah datang ke sini dan menyebut kota Garut sebagai Swiss Van Java akibat keindahan alam yang mempesona. Dan ia juga sempat berkunjung ke situ Cangkuang, danau indah di mana terdapat pulau di tengahnya yang kaya akan tinggalan masa lalu yang masih terjaga dengan baik hingga sekarang. Dari pusat kota Garut, saya bergerak menuju Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Menuju situs Candi Cangkuang yang diketemukan kembali oleh tim sejarah Leles pada Desember 1966. Kata Cangkuang sendiri diambil dari nama tanaman sejenis pandan yang banyak tumbuh di daratan tengah danau tempat situs berada. Rina ya, lagi mau jalan-jalan juga ke Cangkuang. Wah, pas banget. Penelusuran jejak situs candi yang berada di tengah danau Cangkuang berdasarkan pada tulisan Vonderman dalam buku Noteland Bataviasch Genootschap terbitan tahun 1893 yang menyebutkan tentang adanya makam kuno dan arca Siwa yang sudah rusak di perbukitan Kampung Pulo. Kayaknya udah sampai deh, yuk! Bukan tanpa alasan, Cangkuang dijadikan nama desa, danau, bahkan sebuah candi yang diperkirakan merupakan peninggalan abad ke-8 Masehi. Nama Cangkuang diambil dari nama sebuah pohon yang dari dulu sudah banyak tumbuh di daerah sini. Dan yang menarik adalah ternyata bagian-bagian dari pohon Cangkuang ini banyak sekali manfaatnya. Nah, antara lain adalah daunnya bisa dipakai sebagai bahan pembuat tikar, tetapi yang muda bisa dipakai sebagai obat pencahar. Candi Cangkuang dipercaya sebagai candi Hindu. Lokasinya dikelilingi 4 gunung besar di Tatar Sunda, yaitu Gunung Haruman, Kaledong, Mandalawangi, dan Gunung Guntur. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta sejarah seperti saya. Bahwa di Cangkuang itu ada arca Siwa, lingga, dan makam Arif Muhammad. Terus ada tanda tanya. Nah, dari situ Bapak Dr. Nas UK Chandra Sasmita curiga ada pergerangan. Karena kalau nama Arif Muhammad udah jelas Muslim, sedangkan Siwa adalah Mahadewa dalam agama Hindu.
Yang selanjutnya, Bapak Dr. Anas UK Chandra Sasmita ingin mengadakan proses penelitian dan penggalian. Pada awal penelitian tahun 1966, terlihat adanya batu yang diduga merupakan reruntuhan bangunan candi dengan sebuah makam kuno di bagian sampingnya. Arca Dewa Shiwa ditemukan berada di tengah reruntuhan bangunan. Temuan balok-balok batu andesit meyakinkan tim peneliti di bawah pimpinan arkeolog UK Chandra Sasmita bahwa situs tersebut adalah bangunan candi. Para peneliti kemudian melakukan penggalian hingga menemukan pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Pada proses pemugaran candi yang dilakukan pada tahun 1974, diketemukan kembali susunan batu yang merupakan bagian kaki candi. Sayangnya, batuan candi yang diketemukan ternyata kurang memenuhi syarat untuk proses rekonstruksi selanjutnya. Pada waktu itu batu asli yang ditemukan itu hanya 40%. Memang dalam aturan-aturan pemugaran itu sebetulnya itu tidak layak untuk dilakukan pemugaran. Tapi pada waktu itu alasan karena itu satu-satunya candi di Jawa Barat. Kemudian unsur yang ditemukan itu utuh, jadi lengkap maksudnya. Keberadaan Candi Cangkuang yang dibangun di atas bukit tengah danau dan dikelilingi kawasan pegunungan sesuai dengan konsep bangunan suci dalam kepercayaan Hindu. Letaknya yang strategis seakan menjadi bukti betapa pentingnya fungsi Candi Cangkuang sebagai sarana peribadatan di masa lalu. Ketinggian Candi Cangkuang setelah direkonstruksi sekitar 8,5 meter. Atap candi terdiri dari 2 tingkat dan dihiasi semacam mahkota kecil yang disebut kemuncak candi. Arca Dewa Shiwa ditempatkan di tengah ruangan pada bagian dalam candi di atas lubang tertutup berkedalaman 5 meter. Kesederhanaan bentuk arca Shiwanya menjadi misteri yang menarik untuk dipelajari. Pada umumnya itu langgam arca di Jawa Barat yang ditemukan itu seperti itu. Jadi digambarkan dengan sedikit sederhana. Tapi walaupun begitu, ini masih ada atribut-atribut kuat yang tetap ditampilkan. Seperti misalnya sikap tangan, kemudian mahkota, kemudian atribut-atribut yang lain ini masih tetap ditampilkan hanya dalam bentuk sederhana. Arca Shiwa nampak pada posisi duduk bersila di atas bantalan teratai dengan gelungan rambut atau jata makuta. Lingkaran kedewaan di belakang kepala yang disebut siras cakra masih terlihat jelas. Sekilas bentuk bangunan Candi Cangkuang sangat mirip dengan candi-candi Hindu Shiwa yang terdapat di dataran tinggi Dieng dan Gedong Songo, Jawa Tengah. Adakah keterkaitan antara bangunan suci yang letaknya berjauhan itu? Sungguh suatu misteri yang menarik untuk terus diungkap. Perjalanan sejarah di Jawa Barat ini pada masa abad 8 itu boleh dikatakan sebagai masa-masa gelap. Berdasarkan prasasti Kota Kapur itu yang berangka tahun 686 Masehi, ini Sriwijaya tuh menyerang bumi Jawa. Nah, bumi Jawa itu diidentifikasikannya sebagai Tarumanegara. Baru pada abad ke-10 itu ada prasasti, yaitu prasasti Sang Hyang Tapak II atau yang dikenal juga sebagai prasasti Rakyan Juru Pangambat. Itu disebutkan bahwa kedaulatan kerajaan Sunda itu dikembalikan. Tak jauh dari Candi Cangkuang, tepatnya di sebelah barat candi, terdapat makam keramat Mbah Dalem Arif Muhammad dari Kerajaan Mataram. Konon, beliau adalah salah seorang pemimpin pasukan Mataram yang diperintah Sultan Agung untuk menyerang VOC ke Batavia pada abad ke-17.
Sayangnya, pasukan Mataram mengalami kekalahan dan berhasil dipukul mundur. Arif Muhammad lalu memutuskan untuk tidak kembali ke Mataram. Ia lalu memilih menetap dan menyebarkan Islam di Cangkuang. Konon, Mbah Dalem Arif Muhammad dipercaya sebagai leluhur dari warga Kampung Pulo yang hingga saat ini masih memegang teguh adat dan tradisi yang diwariskan beliau. Peninggalan-peninggalannya juga masih terawat dengan baik di museum yang berdekatan dengan lokasi makam. Di antaranya berupa naskah khutbah Jumat yang terbuat dari kulit kambing, serta kitab fikih dan musyaf Al-Quran dari kulit pohon saeh atau daluang. Ternyata banyak hal menarik yang bisa saya pelajari di kawasan situs cagar budaya Candi Cangkuang. Puas berkeliling dari candi dan makam, saya lalu menuju kampung pulau yang unik. Walau disebut kampung, penduduknya sangat terbatas. Posisi bangunan rumah saling berhadapan. 3 di selatan dan 3 di utara. Sebuah masjid posisinya tepat di ujung barat. Semuanya melambangkan jumlah anak dari Mbah Dalem Arif Muhammad yang terdiri dari 6 perempuan dan 1 lelaki. Aturan adat secara tegas melarang penambahan bangunan. Begitupun jumlah kepala keluarganya, tak boleh lebih dari 6. Jadi apabila di keluarga tersebut ada yang menikah, maksimal 2 minggu dari pernikahan itu harus keluar dari kampung pulau. Nah, kecuali kalau antara ada yang di keluarga tersebut ada yang meninggal salah satu kepala keluarga, boleh yang kedua keluar masuk ke sini. Dengan catatan yang boleh masuk ke sini harus keturunan Arif Muhammad yang perempuan. Kampung Pulau memang berbeda. Aturan dan pantangan yang ada tetap dijaga. Beberapa aturan bahkan membuat saya bertanya-tanya karena sepertinya tak masuk logika. Kampung Pulau merupakan salah satu kampung yang mewarisi adat istiadat serta nilai-nilai para leluhur. Dan uniknya ternyata di kampung ini masih ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah tidak boleh berziarah di hari Rabu. Yang kedua tidak boleh memukul gong yang terbuat dari perunggu. Serta yang ketiga tidak boleh membuat rumah yang beratapkan prisma. Yang keempat tidak boleh menambah jumlah bangunan yang hanya terdiri dari 6 rumah serta 1 masjid. Dan yang terakhir tidak boleh berternak hewan berkaki 4. Mbah Dalem Arif Muhammad ternyata mewariskan ajaran yang begitu luhur secara tersirat. Larangan berziarah pada hari Rabu dimaksudkan untuk menghormati umat agama lain di masa pra-Islam yang menjadikan hari Rabu sebagai hari besar. Begitupun larangan memelihara hewan berkaki 4. Rumah di Kampung Pulau berbentuk memanjang ke samping dengan model panggung berketinggian sekitar 50 cm. Bahan-bahan pembuat rumah masih dipertahankan keasliannya dan tidak menggunakan kaca sebagai penutup jendela. Sayangnya, sebagian besar atap rumah sudah diganti genteng. Kecuali 1 rumah di sisi utara yang berdekatan dengan masjid. Tetap menggunakan ijuk dengan atap berbentuk julang ngapak, yaitu melebar pada kedua sisinya. Untuk menghindarkan penyakit pes karena banyak bersarang tikus di rumah-rumah tersebut, maka diganti dengan genting. Nah kesini bahan material itunya injuknya susah dan genting lebih awet lagi. Makanya sekarang mayoritas dengan genting. Kecuali yang satu rumah adat yang original itu yang dilestarikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dengan biaya pemerintah, termasuk masjid yang satu itu situs cagar budaya itu. Saya sih berharap Kampung Pulau kembali dirubah seperti aslinya, agar keunikannya tetap menjadi bukti otentik kisah sejarah yang ada di Cangkuang. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Peradaban.